Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya di sini Dr. Tifa didampingi oleh beberapa advokat saya ya, kuasa hukum saya yang menemani saya, yang menjadi saksi juga atas peristiwa 4 hari yang mencekam ya, mulai dari hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 6 pagi ya, sampai dengan hari Senin 21 Juni 2026 pukul 18 sore ya. Peristiwanya di beberapa tempat ya, lokus maupun tempusnya di beberapa tempat. Ya, yang pertama adalah di hari pertama, di hari Jumat 19 Juni 2026 di jam 6 pagi ya, di mana saya itu sedang menuju kepada kendaraan saya yang membawa saya kepada satu tempat di mana saya akan melaksanakan ujian disertasi saya ya, yang sudah dijadwalkan pukul 8.00 ya. Memang ujian tersebut ya pada tahapan ini masih dalam bentuk online atau Zoom ya, tetapi saya harus berada di sebuah tempat yang sinyalnya bagus ya, karena saya akan diuji oleh 12 guru besar, 12 profesor, para doktor dari berbagai domain ilmu kedokteran ya. Ini untuk diketahui disertasi di doktorat saya di S3 Fakultas Kedokteran UI ya. Nah, pada waktu saya turun untuk di basement ya, saya tinggal di apartemen, saya turun di basement, kendaraan saya waktu itu dipepet ya. Jadi saya melihat kendaraan saya, mobil saya itu depannya ada satu mobil besar ya, yang dalam kondisi sudah menyala, belakangnya ada satu mobil besar juga dalam kondisi sudah menyala, dan mobil saya dipepet sehingga saya tidak mungkin keluar tanpa saya minta mobil depan atau mobil belakang itu maju atau mundur. Nah, tapi feeling saya menyatakan bahwa saya bilang begitu, ini dia nih harinya, saya bilang begitu, karena feeling saya ini pasti polisi. Benar. Jadi ketika mereka semua ada di dalam mobil ya, jadi mereka itu semua total ada 4 mobil, 2 mobil ada di bawah, 2 mobil ada di atas. Mungkin takut tiba-tiba saya rubah rencana, saya naik dari lobi misalnya begitu. Jadi mereka siap standby 2 mobil di atas, 2 mobil di bawah. Nah, begitu saya masuk, begitu saya jalan melampaui mobil itu, tiba-tiba mereka keluar, sudah dengan rompi, dengan masker ya, dengan masker sehingga wajah mereka tidak saya kenali. Tapi karena teman-teman Polda ini kan sudah jadi teman saya setahun ini ya, jadi saya perawakannya, wajahnya dan sebagainya saya kenal semua nih orang-orang Polda gitu. Ya, gayanya ini, selamat pagi Dr. Tifa, gimana dok, kok nggak wajib lapor? Saya bilang, kok nggak wajib lapor gimana gitu kan? Saya ini habis ujian, saya rencananya mau ke Polda, saya bilang gitu. Saya ini hari Jumat kan, jadi biasanya saya karena menghadapi ujian ya, menghadapi ini saya harus ke lab dan sebagainya, biasanya saya juga minta wajib lapor Sabtu, kadang-kadang Minggu, kadang-kadang hari libur seperti itu. Tidak selalu harus hari Kamis. Jadi rencana saya habis saya ujian yang dijadwalkan sekitar jam 11 itu saya langsung ke Polda untuk wajib lapor. Nah, lalu kemudian mereka semua keluar serentak. Banyak sekali mengurung ke saya seperti itu. Ya, lalu mereka kemudian memberikan kepada saya surat ini, surat warna kuning ini ya, surat perintah penangkapan coba. Nah, kan saya masih ingat Pak Al-Katiri dan teman-teman sampaikan, Dr. Tifa kalau sampai ada pemanggilan paksa atau apa, jangan mau tanda tangan dan jangan mau dibawa, tunggu kami. Saya udah diwanti-wanti seperti itu. Padahal apa alasannya kalian nangkep saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah mangkir wajib lapor, saya selalu datang kalau diperiksa. Ya, ini perintah, wow, nggak bisa jawab. Akhirnya kemudian mereka bilang bahwa ini perintah atasan, begitu ya. Pokoknya Dr. Tifa harus dibawa. Nah, disitulah negosiasi ya. Dong saya ini mau ujian. Gimana tanggung jawab kalian? Saya mau ujian. Udah gini aja dong. Saya mau ikut kalian, tapi dengan catatan saya harus dapat fasilitas tempat untuk saya ujian di sana. Udah dong, nanti kita putuskan, kita akan pergi dulu. Oh nggak bisa, kalian harus pastikan dulu kepada saya di sini bahwa saya tetap bisa ujian jam 8. Kalian pastikan dulu. Terus mereka bukan sudah, baiklah dong, kami nanti ini. Pokoknya yang penting Dr. Tifa
jemput kami. Jadi singkat cerita saya dibawa sama anak-anak saya juga dibawa. Seperti itu. Lalu di mobil saya sampaikan, saya tidak punya waktu banyak, ini sudah 7:30, saya minta disiapkan ruangan, saya juga minta anak saya mendampingi saya untuk moral saya, karena saya ujian di tengah-tengah penangkapan kalian. Saya juga minta asisten saya untuk dihadirkan, ya, untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi, untuk melakukan antisipasi tertentu, komunikasi dengan fakultas, komunikasi dengan para penguji dan sebagainya, karena saya dalam keadaan seperti ini. Nah, kemudian saya dibawa ke Polda. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Ya, ini saya apresiat ya dengan teman-teman dari unit 5 ya, saya apresiat. Kalian baik dengan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk ujian dengan baik di sebuah ruangan khusus. Tetapi ya itu dikelilingi oleh polisi juga. Jadi saya ujian dikelilingi oleh polisi ya. Dan advokat tidak boleh masuk, ya, advokat dilarang ya. Padahal teman-teman sudah pada datang untuk mendampingi, tapi ternyata mereka tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya anak saya, ya, kemudian para polisi. Mungkin saking sibuknya mereka lupa kasih saya minum, kasih saya makan. Ya, pokoknya begitulah ceritanya. Nah, ujian berlangsung dengan baik, alhamdulillah. Ya, saya juga memberitahukan sebelum ujian dimulai kepada para guru besar, para dokter, penguji saya, pembimbing saya, bahwa saya sekarang ini dalam kondisi ditangkap di Polda Metro Jaya, sehingga mohon untuk dimaklumi apabila mungkin ada ketidaklancaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jam 8 pagi sampai jam 11.30 itu hari Jumat. Lalu kemudian saya sudah disampaikan, ya apa sih yang mau dilakukan ini? Ya dokter ditangkap. Lalu kemudian apa? Ya nanti dokter ditahan. Di mana? Saya tanya gitu kan. Ya di sini. Terus di mana? Ya di sini, gitu kan, di unit yang lain, di unit namanya TATI, tahanan titipan, gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saya perlu ketemu dengan lawyer saya perlu dengan advokat, saya perlu bicara dengan mereka, karena waktu pagi itu saya hanya sempat telepon Pak Alkatiri, bagaimana ini saya mau ditangkap. Ini Dr. Tifa tolong teleponnya diberikan kepada salah satu penyidik, gitu kan. Beliau kemudian sampaikan tentang hak dan kewajiban saya, gitu ya. Nah, jadi itu, lalu kemudian di Polda, saya masih unit Kamnek, itu saya didatangkan dokter ya, kemudian pukul 2 itu ya, jam 14, kemudian dokter itu memeriksa, ternyata tensi saya tinggi waktu itu, tensi saya tinggi 165/100 ya. Nah itu mungkin yang saya pikirkan, apa jangan-jangan kali itu saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati gitu ya, itu saya. Nah di sini kemudian saya, karena saya dokter ya, saya tahu bahwa saya butuh pertolongan ini. Saya butuh pertolongan karena tensi seperti itu, kalau saya dibawa ke tahanan tanpa pertolongan, tensi saya